Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minal rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu hari ini telah mengantarkan kita sampai ke tanggal 25 bulan Syawal, yang menjadi indikasi bahwa suasana hari raya sudah lama berlalu. Dan saya yakin kalaupun ada keripik dan kerupuk di rumah sudah agak lembek dan lain, insyaAllah. Maka kita sudah kembali ke habitat, kembali ke kebiasaan sehari-hari, aktivitas yang mudik sudah balik, yang di kampung kembali seperti biasa. Dan juga saya sangat yakin karena sudah 25 hari bulan Syawal, sebahagian besar bahkan hampir seluruh kita sudah selesai dari puasa sunat Syawal. Puasa sunat yang diagung-agungkan sedemikian pentingnya sampai lebih tinggi perhatian kita kepada puasa Syawal ini daripada puasa Arafah. Padahal kita adalah jemaah Arafah, bukan jemaah Syawal. Nah, sedangkan di dalam Islam oleh Rasulullah memberikan tuntunan bahwa puasa sunat yang paling tinggi derajatnya nomor 1 adalah puasa Arafah dan yang kedua adalah puasa Asyura. Tetapi dalam tradisi kita di Aceh dengan berbagai perangkat-perangkatnya mengusahakan agar orang yang berpuasa di 2 hari itu merasa menyesal. Maka di hari Arafah kita buat tradisi megang, sembelih daging kita masak sampai yang puasa merasa menyesal, tuku ya puasa kayak orangnya. Di hari Asyura tidak ada megang, tetapi kita usahakan untuk ada masak bubur Asyura sehingga yang puasa pun kembang kempis hidung mencium aroma khasnya. Tapi di bulan Syawal bahkan tamu yang datang pun kita hambat, kita cegat jangan masuk dulu ke rumah karena tuan rumah sedang berpuasa. Maka jadilah kita umat yang tidak lagi menjaga aulawiyat, skala prioritas, mana yang penting dan mana yang tidak. Dan rasanya sangat lelah ketika kita bekerja sendiri saja untuk memberikan pencerdasan ini, ketika yang lain menikmati hasil. Bila kita dihujat mereka tepuk tangan, bila kita dipuji mereka diam saja. Maka lelah melihat kondisi. Kalaulah bukan karena kita yakin janji Allah, wa qul ya'malu, bekerjalah, berkaryalah dan berbuatlah, fasayarallahu amalakum, pasti Allah akan memperhatikan. Wa rasuluhu, rasulnya memperhatikan, wal mu'minun, dan orang-orang beriman memperhatikan. Maka dampak dari perhatian itu, jadilah saya terpilih sebagai wali kota yang tidak pernah diganti-ganti. Alhamdulillah. Wali kota Cekudun. Maka salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
keluarga dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan tuntunan nilai-nilai akhlak universal yang diterima di semua zaman, di semua tempat dan oleh semua golongan. Beliau yang mendakwahkan Islam yang inklusif, berlaku untuk semua orang dan standarnya sama untuk semua orang. Tidak lebih golongan tertentu daripada golongan yang lain, walaupun sekarang ada pihak-pihak yang ingin melebihkan diri daripada golongan yang lain. Padahal Nabi menyatakan, ala fa inna kullakum min Adam wa Adam min turab fala fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Ketahuilah bahwa semua kalian berasal dari Adam. Ini sebelum manusia mengenal teori evolusi. Semua kalian berasal dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam Allah ciptakan dari tanah. Fala fadla li'arabiyyin, maka tidak ada kelebihan khusus yang Allah berikan untuk golongan Arab ala ajamiyyin, daripada golongan ajam yang non-Arab, illa bittaqwa, kecuali karena derajat takwanya. Maka tidak perlu merasa inferior bahwa kita yang non-Arab ini tidak mendapatkan surga yang sama dengan orang-orang yang Arab. Maka saya sedih ketika Islam datang untuk menghapus kasta-kasta, lalu di dalam Islam kita membangun kasta-kasta yang baru, standar-standar yang baru. Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Ketika beliau kawin, beliau nikahi wanita dari berbagai golongan, baik yang Arab ataupun yang non-Arab, yang Bani Israel ataupun yang non-Bani Israel. Maka salah seorang istri Nabi adalah Safiyah binti Huyyi. Beliau ini dari keturunan Bani Israel. Ketika beliau sebagai satu-satunya wanita berdarah Bani Israel yang menjadi istri Nabi, maka setiap kali kumpul istri-istri Nabi mengadakan arisan, beliau ini menjadi bahan cemooh. Karena tidak ada kawan untuk curhat dan mengadu, beliau mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, madu-madu saya itu selalu mencemooh bahwa saya ini Bani Israel, saya ini Yahudi. Maka Nabi besarkan hati istri beliau ini dan beliau berikan modal untuk berdebat di dalam mimbar arisan ibu-ibu. Apa kata beliau? Kalau nanti kamu dicemooh oleh madu-madumu, maka tanyakan kepada mereka, siapa di antara kalian yang merasa lebih baik daripada saya, yang ayahnya adalah Musa dan pamannya adalah Harun. Tidak ada seorang pun di antara istri Nabi yang lain dari keturunan para Nabi kecuali Safiyah binti Huyyi. Nanti dicemooh lagi istri Nabi yang lain, ada Zainab binti Jahsy. Kenapa? Karena Zainab binti Jahsy ini pernah berstatus sebagai istri dari anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. Maka dalam keadaan terpukul selalu dicemooh, dalam bahasa Inggris ibib, oleh madu-madu yang lain. Beliau mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya dicemooh oleh istri-istri Anda yang lain, saya dianggap sebagai pelakor dan orang yang tidak setia kepada suami. Maka beliau besarkan hati istrinya pula. Beliau katakan, bila nanti ada madu-madumu yang mengganggumu, mereka membangga-banggakan bahwa mereka dinikahkan oleh ayahnya kepadaku, maka sampaikan kepada mereka, siapa di antara kalian yang ketika dinikahkan kepada Nabi bertindak sebagai wali adalah Allah Ta'ala. Saya tidak dinikahkan oleh ayah saya kepada Nabi, tapi Allah yang menikahkan. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika Zaid dengan segala kepentingannya, iddahnya sudah selesai terhadapmu, maka kami nikahkan engkau dengan Zainab tersebut. Bayangkan Allah yang menikahkan Zainab untuk Nabi, dan itu tidak dilangsungkan di dalam Masjid Raya Baitur Rahman. Itu terjadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang yang datang kepada Nabi dengan berbagai keluhan, Nabi selalu punya alasan untuk membesarkan hatinya. Sedangkan kita hidup dalam tradisi untuk meruntuhkan semangat orang lain. Ada saja berbagai cara untuk menjatuhkan semangat orang-orang yang sedang berjuang. Ini anomali. Maka Islam yang diajarkan oleh Nabi adalah Islam yang inklusif, sama untuk semua golongan. Ketika suatu hari datang kabilah dari daerah beraudiensi dengan Nabi, kepala-kepala suku, dalam perjalanan waktu salah seorang delegasi tersebut melakukan tindakan kriminal, mencuri. Tertangkaplah pencuri ini, dan sesuai aturan Islam, pencuri harus dipotong tangan. Tapi ini delegasi antar bangsa, dalam bahasa sekarang mendapatkan suaka politik, dan itu tidak berlaku pada Nabi. Maka kata Nabi, potong tangannya. Jadi kepala-kepala suku ini merasa tidak nyaman karena sebagai tamu negara mereka dipidana. Mereka datang temui sahabat-sahabat Nabi yang senior untuk istishfa, minta syafaat agar Nabi memberikan sedikit pengecualian. Maka datanglah sahabat-sahabat ini merayu Nabi supaya delegasi-delegasi tersebut dimaafkan karena mereka ada kekebalan diplomatik. Apa kata Nabi? Inilah yang menyebabkan kebinasaan umat-umat sebelum kalian. Karena apabila yang mencuri di kalangan mereka orang-orang miskin, mereka tegakkan aturan hukum. Tapi ketika yang mencuri adalah pembesar dan penguasa, mereka abaikan. Demi Allah, jangankan anak-anak mereka, bahkan andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, pasti aku potong tangannya. Islam yang inklusif, tidak membeda-bedakan aturan hukum antara keponakan dengan yang bukan keponakan. Tapi kita hidup di zaman eksklusif, maka kita selalu mencari akses terhadap kekuasaan agar pelanggaran-pelanggaran kita terlindungi. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kita merasa miris bahwa negeri ini yang dibangun atas dasar kebersamaan. Semua mempunyai kontribusi untuk memerdekakan negeri dari penjajahan. Sekarang ada yang merasa eksklusif bahwa dia tidak tersentuh hukum. Nauzubillah. Harusnya Aceh yang menjadi daerah modal, kita tampil beda. Tapi apa boleh buat, kita sekarang harus disuntik modal dari pusat karena modal kita sudah habis. Tidak ada kesadaran para tokohnya untuk menjadikan Aceh ini kembali hebat. Maka dulu Aceh terkenal dari berbagai sisi. Kita jaya di laut, kalau bahasa angkatan laut itu Jalis Viva Jaya Mahe. Kita jaya di darat, cuma kita tidak jaya di angkasa. Karena kita belum ada pesawat untuk terbang dan tidak ada manusia yang mampu terbang di masa itu kecuali dari Pulau Jawa. Namanya Gatot Kaca. Hanya beliau yang mampu terbang pada masa itu. Dulu kita hebat. Di bidang militer kita hebat, menjadi satu-satunya negeri yang tidak mampu ditaklukkan oleh penjajah dari negara manapun. Walaupun 70 tahun lebih Belanda bercokol di Aceh, tetapi tidak mampu membentuk sebuah pemerintahan yang stabil. Selalu dirongrong. Dan orang Aceh berperang habis-habisan. Ketika seluruh wilayah Republik Indonesia kembali dikuasai pada agresi militer Belanda yang kedua, satu-satunya daerah yang mereka trauma datang adalah ke Aceh. Bayangkan hari pertama pecah perang Belanda dan Aceh, yang tewas langsung jenderalnya. Bayangkan, nggak pernah terjadi dalam perang manapun jenderal tewas di hari pertama. Tapi di Aceh hari pertama langsung jenderal yang tewas. Mereka tidak berani lagi datang kemari. Jangankan menghadapi yang laki-laki, dengan perempuannya saja mereka kalah. Bayangkan Cornelis de Houtman itu kalah ketika harus perang tanding melawan Sri Kandi Aceh, laksamana perempuan wanita pertama di dunia, Kemala Hayati. Saat orang lain berbangga-bangga dengan sejarahnya, Aceh sudah lebih dahulu maju dengan armada angkatan lautnya, Kemala Hayati. Bayangkan dengan perempuan saja orang luar kalah, apalagi dengan laki-lakinya. Maka hari ini orang laki-laki Aceh tidak berkutik lagi karena kalah pada perempuan. Banyak bapak-bapak yang ingin kawin lagi tidak berani.
termasuk yang bicara. Ustaz Zul Arafah jangan apa ada begah deh. Keinginan besar tetapi keberanian kurang. Galak tertuh yo tribe. Kita hebat dulunya. Pedagang-pedagang kita menguasai jalur internasional sampai kejayaan terakhir perdagangan Aceh itu ada di awal-awal Orde Baru dengan Aceh Kongsi. Bayangkan kita punya jalur perdagangan yang luar biasa. Dan lobi para pedagang Aceh tersebut sampai orang-orang yang terbuang di Republik ini, tokoh-tokoh nasionalnya, itu ditampung oleh orang-orang Aceh. Maka dalam sejarah kita dengar bagaimana ayah dari Bapak Prabowo Subianto, Sumitro Joyo Hadikusumo, ketika terbuang oleh kabinet Orde Baru, beliau disisihkan. Yang tampung beliau itu adalah para pedagang dari Aceh Kongsi. Makanya Aceh walaupun di sini Pak Prabowo tidak menang, beliau tidak bisa macam-macam dengan orang Aceh. Karena orang Aceh yang jaga orang tua beliau dulunya. Ini kehebatan Aceh di masa lalu. Tapi hari ini jangankan di Indonesia, bahkan di Sumatera saja para pedagang Aceh kalah. Bayangkan semua kita harus impor dari Medan. Sampai ke telur ayam pun harus dari Medan. Kalau di Medan ayam tidak bertelur, maka Aceh akan kacau. Dan bahkan ketika masuk telur ayam ke Aceh, ternyata orang Aceh salah pilih konsumsi. Maka setiap pagi kita datang ke warung-warung kopi di Aceh, yang paling dicari oleh orang Aceh adalah telur merahnya. Padahal dari kecil kita belajar di sekolah bahwa protein itu adalah zat putih telur, bukan zat kuning telur. Kuning itu penyakit semuanya. Tapi saya nggak tahu bagaimana program pendidikan kesehatan, transformasi di bidang kesehatan, sampai kita lebih mengagung-agungkan buah merah daripada buah putih. Maka selalu kita berbicara kamu rompok buah merah halam, buah merah halam. Makanya penyakit tok-tok di Aceh. Enggak sehat-sehat kita. Maka akhirnya sebagai wali kota Cekung saya harus menangani semua bidang. Mulai bidang ibadah, sampai bidang kesehatan, sampai bidang transportasi. Maka mohon maaf Ustaz Zul Arafah, saya telat kemari. Karena jalanan dari Cekung kemari tidak steril, jalur kanannya jalur cepat. Jadi berapa kali saya hampir bertengkar di jalan. Bayangkan, sudahlah tidak ada lampu menyala di belakang, lampu merahnya tidak menyala. Dia ambil jalur kanan, lambat lagi. Makin-makin mati. Ya, maka setiap kali saya melihat kendaraan yang melaju pelan tanpa lampu penerang di belakang, setiap kali melewati kendaraan begini, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada relawan yang bersedia menabrak mereka. Kenapa? Sampai nyawanya sendiri harus orang lain yang jaga. Sudah lambat melaju di jalur paling kanan, kemudian tanpa tanda-tanda. Nauzubillah. Maka kalau setelah saya yang menjadi Dirlantas Polda Aceh, ini dulu saya benahi. Kenapa? Karena orang Aceh bersyariat Islam dan barometer terendah syariat itu kata Nabi, wa adnaha imatatul adza anit thariq, menghindarkan gangguan dari jalanan. Tapi jalanan Aceh jalanan yang paling tidak standar, baik internasional ataupun standar nasional. Jalan tol itu sepanjang jalan dalam interval jarak tertentu ditulis jalur kanan hanya untuk mendahului. Tapi di Aceh jalur kanan untuk santai. Ini anomali bagi kita. Dan tidak ada yang merasa tersinggung kecuali saya saja. Makan tak ada. Semua harus kita pantau. Maka kita merasa sedih. Rakyat yang seharusnya bisa sejahtera, bisa bahagia, jangankan untuk kaya, bahkan untuk bahagia tidak mampu kita berikan. Saya kritik selalu para penguasa, walaupun saya juga wali kota. Terakhir kemarin saya ingat khatib Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Hadir Bapak PJ Gubernur Aceh, Bapak Bustami bin Hamzah. Saya harus menyebutkan bin, karena istri beliau Melani binti Subarni. Tapi ditulis di Aceh Melani binti Hamzah. Oh, binti Bustami. Dan MPU enggak marah-marah. Slow. Padahal itu fatwa MPU yang melarang seseorang ditulis nama suami di belakang namanya. Karena seburuk-buruknya ayah, tidak ada orang yang bisa mengganti ayah. Karena ayah adalah pilihan Allah Ta'ala. Tapi segagah-gagah suami bila sepakat bisa diganti. Ya, tapi saya sarankan kalau suaminya adalah PJ Gubernur, sebaiknya jangan diganti dulu sampai berganti jabatan. Ini anomali, tidak ada yang menjaga dan bersuara. Kita sedih
Karena Aceh berbeda dari daerah lain sebab kita tidak sempat menyerap budaya Eropa. Orang Eropa itu mereka tidak hargai perempuan sama sekali. Kalau kita membaca sejarah, kenapa Eropa terkagum-kagum kepada sosok R.A. Kartini yang baru tanggal 21 April kemarin dirayakan. Mereka terkagum-kagum pada sosok Kartini dan kita pun ikut latah juga mengagumi. Kenapa? Satu saja sebabnya. Mereka merasa heran kenapa ada seorang wanita dari negeri jajahan imperial mampu menulis dan membaca sehingga mampu berkorespondensi dengan pria-pria yang ada di Eropa. Mungkin tidak terasa aneh bagi kita kalau tidak mendalami sejarah. Tapi coba baca sejarah. Di Eropa, bahkan di Amerika yang menyatakan diri sebagai bapaknya demokrasi, itu sampai tahun 50-an orang perempuan belum diizinkan masuk universitas. Di Eropa, awal abad ke-20, tahun 1900 awal, orang perempuan tidak diizinkan untuk membaca apalagi menulis. Kalau didapati ada anak perempuan bahkan dari kalangan bangsawan di dalam kamarnya ada buku-buku bacaan, mereka itu dipidana subversif. Mereka ini dianggap pelanggaran kelas berat. Itu Eropa tahun 1900-an. Ketika di Aceh tahun 1600-an sudah ada perempuan yang menjadi laksamana, bintang 4 angkatan laut. Maka mereka heran bagaimana sosok Kartini yang lahir di Pulau Jawa di bawah kolonial Belanda tiba-tiba pandai membaca dan menulis. Maka ini anomali di dalam sejarah. Kita bangsa yang hebat, bangsa yang besar, tetapi kebesaran tersebut tidak dijaga dan tidak dirawat dengan baik. Jadi kita sedih ketika negeri yang diberikan peluang hebat dan baik ini tidak kita jaga warisan. Kalau bahasa kerennya kami di Kota Madia Cetul, tidak dijaga legasinya. Apa kehebatan tersebut? Penempatan bahwa orang perempuan tetap diakui nilai-nilainya dengan nasab-nasabnya. Di Eropa, mereka abaikan keberadaan perempuan. Maka setiap perempuan yang dinikahi oleh seorang pria, garis nasab dan keturunannya dihapus dalam catatan. Setinggi apapun pangkat dan jabatan mereka. Bayangkan di Inggris, ketika ada seorang perempuan, karir politik tertingginya menjadi seorang Perdana Menteri dan dia terkenal sebagai wanita besi, Iron Lady. Namanya Margaret Hilda binti Roberts. Tapi ketika dia dinikahi oleh seorang pria bangsawan bernama Dennis Thatcher, namanya berubah menjadi Margaret Thatcher. Ayahnya tidak pernah disebutkan Roberts. Tapi di Aceh kita melihat silsilah beberapa orang gubernur yang masih saya ingat. Mulai dari dulu ada Irwandi bin Yusuf. Istrinya tidak pernah pakai nama Darwati Irwandi, tetap Darwati Agani binti Agani. Digantikan oleh Abu Doto Zaini, tetap Zaini bin Abdullah, dan istrinya tidak berubah nama menjadi Ni'azah Zaini Abdullah, tetap Ni'azah binti Abdul Hamid. Wakil gubernurnya Muzakir bin Abdul Manaf. Istrinya tetap pakai nama orang tua, Marlina binti Osman. Ini kehebatan kita. Maka saya kesal ketika hari ini diganti nama istri gubernur pakai nama suami. Dan sayangnya yang marah hanya saya saja, MPU selalu tentang kengkem kerawat. Nah, padahal dalam posisi sekarang ketika baru saja musibah kebakaran kemarin dan saya perlu bantuan pemerintah, dia kan terpuja-puja PJ gubernur bagah deken. Tapi jangan pernah menjual akhirat dengan harga yang murah, hanya dengan sebuah bangunan, hanya dengan bantuan 1-2 miliar. Yakinlah kepada Allah. Maka keyakinan inilah yang menyebabkan orang Aceh selalu tampil beda. Maka di Aceh kita berharap identitas itu terpelihara dan terjaga. Setiap orang perempuan tetap dia ikut nama orang tuanya. Kalaulah kita bisa hapus itu, maka sungguh yang pertama ingin menghapuskan jejak orang tua adalah putra-putra Abu Lahab, Atbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Tapi mereka tetap pakai nama ayahnya, walaupun mereka menjadi seorang muslim dan mati syahid dalam peperangan, mereka tetap dikenal Atbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab.
Ini karakteristik yang harus kita jaga dan kita pelihara. Maka Islam yang inklusif ini datang dengan keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau walaupun jabatannya adalah presiden, tetapi beliau tidak dipanggil dengan sebutan ya Rais, ya Amirul Mukminin, ya Sahibas Sumuwi. Beliau tetap dipanggil ya Rasulullah dalam kesederhanaannya. Maka ketika beliau wafat digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar hanya dipanggil dengan realitas, wahai pengganti Rasulullah. Pengganti Rasulullah dalam bahasa Arab disebut Khalifata Rasulillah. Maka karena prinsip bahasa Arab itu singkat, akhirnya beliau hanya disebut ya Khalifah, ya Khalifah. Ketika beliau wafat digantikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar jangankan disebut sebagai pengganti Rasulullah, bahkan dipanggil sebagai pengganti Abu Bakar saja tidak percaya diri. Kenapa? Beliau tahu bahwa beliau adalah orang yang telat masuk Islam dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, as-sabiqunal awwalun. Beliau adalah orang yang masuk Islam karena kecelakaan. Kecelakaan bagaimana? Dalam tanda kutip. Beliau datang menemui Nabi bukan untuk menyatakan keimanan. Beliau datang menemui Nabi dengan pedang terhunus untuk membunuh Nabi. Tapi dalam perjalanan beliau melewati rumah adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Zaid yang ternyata sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Sayyidina Umar ini sastrawan. Beliau termasuk salah seorang, bukan salah satunya. Satu itu untuk benda lain, untuk manusia satuannya orang. Beliau adalah, itu pelajaran bahasa Indonesia sedikit, karena kita sudah bersumpah pada 28 Oktober menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tapi dalam Sumpah Pemuda itu nggak ada kata-kata sumpah sama sekali, tapi namanya sumpah juga. Jika nampak lebih dalam sejarah. Beliau sastrawan. Beliau salah seorang di antara 14 orang Quraisy yang pandai baca dan tulis. Selain dari Kartini di Indonesia. Beliau pandai baca dan tulis. Beliau seorang sastrawan. Begitu melintasi rumah adiknya terdengar lantunan-lantunan yang mirip syair yang sangat indah. Beliau terpukau. Maka beliau masuk ke rumah tersebut hanya untuk membentak adik dan iparnya. Zaid iparnya ini ditempeleng oleh Sayyidina Umar sampai terjengkang di tepi dinding. Adiknya marah. Apakah engkau akan membunuh kami hanya karena kami mengucapkan la ilaha illallah? Dari peristiwa itu akhirnya Umar sampai kembali ke tempat Nabi berkumpul dengan para sahabat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dari niat semula ingin membunuh berubah menjadi orang yang beriman kepada beliau. Orang yang paling ingin mengeksekusi Nabi menjadi orang yang paling tidak percaya saat Rasulullah wafat. Maka ketika Rasulullah wafat, disampaikanlah berita duka ini kepada sahabat-sahabat utama, mertua dan menantu beliau. Tapi begitu sampai kepada Umar, beliau hunus pedang. Siapapun yang katakan Muhammad meninggal, maka saya akan antarkan dia ke akhirat. Akhirnya sahabat-sahabat galau. Mereka datang temui Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kami tidak tahu bagaimana menyampaikan berita duka ini kepada Sayyidina Umar. Maka dengan kebijaksanaan seorang Abu Bakar, kalau tidak mungkin menyampaikan secara khusus kepada Umar, kita sampaikan di ruang publik. Beliau panggil sahabat kumpul di masjid. Beliau naik ke atas mimbar Nabi. Mimbar Nabi itu terdiri dari 3 anak tangga dan tidak ada mimbar meja seperti ini di depannya. Mimbar seperti ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Hanya 3 anak tangga. Nabi biasa berdiri di tangga yang ketiga supaya beliau menjadi lebih tinggi terlihat oleh semua orang dan gelombang suara beliau itu sampai ke tempat yang paling jauh. Tapi Abu Bakar hanya naik sampai tangga kedua, tidak berani berdiri di tangga yang ketiga. Setelah puji dan salawat beliau katakan, ala faman kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup tidak mati-mati. Wa man kana ya'budu Muhammadan, tapi barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, maka Muhammad sudah meninggal dunia. Beliau pertegas logikanya lebih dahulu kepada Umar sebelum Umar membantah. Barang siapa yang menyembah Muhammad,
maka Muhammad sudah meninggal. Apa maknanya? Kalau tidak percaya Muhammad meninggal, berarti dia adalah penyembah Muhammad. Langsung pedang di tangan Sidina Umar jatuh. Ini sama seperti logika yang dipakai oleh P. Ramlee di dalam film Bujang Lapuk. Nujum Pak Belalang. Ketika ada orang yang kehilangan sapi, mencari sapinya, dan sapi itu ditemukan oleh Pak Belalang dalam pelariannya. Terlihat ada pencuri sedang mengikat sapi pada sebuah tempat tersembunyi, dan pencuri ini bisik pada kawannya, kita sembunyikan dulu sapi ini, sapi bapak fulan ini di tempat ini, nanti setelah aman kita cari. Melihat ada pencuri menyembunyikan barang, pulanglah dia kembali ke rumah, tidak jadi minggat. Ketika orang sedang mencari-cari informasi di mana ada sapi yang hilang, akhirnya mereka datang kepada Pak Belalang ini. Maka untuk meyakinkan orang bahwa dia memang ahli nujum, dia ambillah air satu wadah, kemudian dia baca mantra-mantra jampi-jampi. Dia katakan, nah coba tengok, ini kan ada sapi, coba tengok, sapi ini dia duduk belakang rumpun pulan. Orang melihatlah ke dalam air itu, dan tidak terlihat apa-apa, enggak ada tanda-tanda. Maka Pak Belalang ini bangun logika. Menurut amalan saya, orang yang tak nampak tengok sapi dalam air ini berarti dia anak zina. Nah, maka langsung orang, oh iya nampak tengok tuh sapinya sedang tidur. Ini logika yang dibangun oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sehingga Umar tidak berkutik. Jatuhlah pedang dari tangan Sidina Umar. Maka Umar tidak menyatakan diri sebagai presiden. Beliau hanya minta disebut ya Amirul Mukminin, wahai orang yang memimpin orang-orang yang beriman. Tapi tetap baik Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman sampai kepada Ali, mereka tidak punya kabinet, mereka tidak punya menteri, sehingga tidak ada protokol yang berbeda antara seorang dengan yang lain. Bahkan Nabi dalam jabatannya sebagai presiden, ketika beliau sedang dalam keadaan camping dengan kawan-kawan, nggak ada pantai di kala itu, hanya ada gunung-gunungan, hutan-hutan di daerah tertentu. Beliau ajak kawan-kawan untuk relax, refreshing. Karena Nabi ini pula yang sangat manusiawi mengajarkan kepada kita, rawwihu anfusakum sa'atan ba'da sa'atin, segarkan diri kalian, jiwa kalian sewaktu demi sewaktu. Maka kita perlu refreshing. Ini ada yang suami istri sejak kawin pada masa DI-TII dulu sampai sekarang nggak pernah refreshing. Istri tetap di dalam rumahnya dibatasi oleh 4 dinding dapur dan 1 atap rumah dengan tanah yang berubah-ubah barangkali. Tidak pernah refreshing. Ada wanita yang dulu sering jalan-jalan ke Penayung, sekarang nggak tahu lagi bahwa Penayung itu sudah berpindah ke Al-Mahirah, Padang Dingin. Nah, nggak pernah diajak jalan-jalan oleh suaminya. Maka ketika beberapa kali saya dipercaya oleh Polda Aceh untuk menyampaikan tausiah kepada calon purnawirawan, bayangkan mereka yang sedang dalam masa persiapan pensiun ini dibekali modal untuk memulai usaha. Ini bapak-bapak kami bisa kasih modal 50 juta, 100 juta, 150 juta untuk mulai usaha. Bayangkan orang sudah hampir meninggal dunia baru mulai usaha. Maka giliran saya provokasi. Bapak-bapak yang bergabung dalam dinas kepolisian ini dalam usia remaja, ada perjanjian dengan negara, tidak akan kawin masa dinas 2 tahun pertama. Kemudian sudah diizinkan untuk kawin. Dan ketika kawin pun tidak sempat menikmati kebahagiaan dengan istri. Udah siap-siap jalan dengan istri, ditelepon oleh komandan dan tidak ada pilihan kecuali jawaban siap dan. Gak sempat antar istri jalan-jalan, gak sempat antar anak jalan-jalan, gak sempat. Sampai akhirnya Anda menjelang pensiun, ada sisa umur sedikit lagi sambil menanti malaikat maut untuk menikmati sisa-sisa usia. Lalu di sisa waktu ini Anda ingin memulai usaha lagi, jangan tebus kesalahan masa lalu. Yang dulu nggak sempat antarkan anak ke sekolah, anak nggak bisa diantar lagi karena sudah berkeluarga. Tebus dengan mengantarkan cucu. Setidak-tidaknya kalau anak lupa berdoa saat Anda meninggal dunia, masih ada cucu yang berdoa. Yang dulu tidak sempat mengajak istri untuk jalan-jalan, sekarang ajak istri jalan-jalan. Yang sudah tidak punya istri, ajak istri orang lain. Maka minta bagian. Jangan mulai usaha sekarang. Sekarang menikmati hasil usaha. Bila Anda lupa berinvestasi ketika masa jaya dulu, maka sekarang masanya untuk menikmati penderitaan. Maka kita perlu diingatkan untuk persiapan hari-hari yang akan datang. Ini kondisi kita sekarang. Padahal Nabi ajarkan rawwihu anfusakum sa'atan ba'da sa'atin. Maka ketika kita melihat betapa tempat-tempat wisata di Aceh itu dikuasai
bukan oleh orang yang diperuntukkan. Pemerintah bangun fasilitas pariwisata supaya orang yang sudah berkeluarga bisa duduk menikmati kebersamaan suami istri. Tapi saya perhatikan di semua tempat wisata dibajak oleh orang yang baru berencana berkeluarga. Belum jadi, baru berencana, baru sekedar penjajakan. Maka kepada kawan-kawan yang berdagang di daerah pariwisata seperti di Lampu, di Ulele, saya sampaikan dalam ceramah, bila Anda fasilitasi hanya orang-orang maksiat untuk berbelanja, memang mereka bisa dicekik dengan biaya lebih. Karena orang yang sedang pacaran tersebut barang gadung jom ibayu, menahan gengsi. Tapi yakinlah, yang pertama tidak berkah dan yang kedua mereka belanja tidak banyak. Orang sedang pacaran yang ceweknya tajui, sabohlah habis je. Nampak menjaga image jaib. Padahal dia tidak habis jahat juga ya. Tapi kalau sedang duduk antara Romeo dan Juliet ini, enggak habis minum, hanya setengah saja. Tapi kalau suami istri yang Anda fasilitasi, mungkin keuntungan Anda tidak besar, tapi mereka belanja lebih banyak. Karena suami dan istri enggak pernah jaib. Yang biasanya minum pelan-pelan, memih hitamong, hanya pada ngangang lah hidup. InsyaAllah lebih berkah, lebih banyak barang bersirkulasi. Tapi sayangnya inilah negeri kita. Orang-orang yang sudah berkeluarga tidak pernah mengajak istrinya ke tempat-tempat wisata. Ada yang mengajak istri ke tempat wisata, tapi istri orang lain. Ini pula bahayanya. Maka mulai hari ini hari Ahad. Yang kira-kira tidak ada pekerjaan di rumah, yang masih ada istri, ajak istri ke tempat wisata. Nyan tempat itu anak muda cewek inandu dayong. Kuasai kembali tempat-tempat wisata yang dibangun oleh pemerintah agar kembali ke tangan orang yang berhak. Jangan sampai nanti anak cucu kita terancam degradasi. Maka pertanyaan sederhana saya kepada bapak dan ibu yang sudah punya anak gadis. Apa pertanyaannya? Anda lebih memprioritaskan mana? Lebih dahulu punya menantu ataukah lebih dahulu punya cucu? Maka kalau melihat anak gadisnya sudah sering dibonceng-bonceng, besar potensi Anda akan lebih dahulu punya cucu. Yang lebih dahulu punya cucu sulit mencari menantu. Tapi yang lebih dahulu punya menantu juga belum tentu akan punya cucu. Ini tergantung rezeki yang Allah berikan. Setidak-tidaknya kita enak membuat acara walimah pernikahan. Tapi kalau pernikahannya tertangkap, itu sulit untuk dibawa ke KUA. Biasanya mereka menikah di belakang KUD. Ini juga sebuah fenomena. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, mari dalam kebersamaan ini, ketika Rasulullah ajarkan Islam yang inklusif, kita juga ingin hidup dalam Islam yang inklusif. Saya sering mengkritik kenapa dalam keseharian kita menjadi sangat eksklusif. Yang dokter duduk ngopi sesama dokter, yang PNS duduk ngopi sesama PNS, yang pejabat sesama pejabat, yang tengku bila debet tengku kada mupat, tidak pernah terhubung. Yang toki tapi toki. Kenapa tidak duduk dalam satu majelis gabung? Ada TNI, ada Polri, ada Ustadz, ada pemerintah, ada jaksa. Kita menjadi sangat eksklusif. Maka dulu saya kagum kepada Pak Mahdi Muhammad, mantan ketua perwakilan BI di Aceh. Saat beliau menjabat kepala BI, dulu di BI itu, di kantor BI itu ada masjid tempat pelaksanaan Jumat. Di sampingnya ada Polresta yang juga melaksanakan Jumat. Bayangkan Jumat dengan Jumat itu hanya dibatasi oleh dinding saja. Apa kata beliau? Cerita ke saya. Ketika saya punya sedikit kewenangan di BI, saya perhatikan orang BI ini kumpul, rumahnya perumahan BI, kerjanya di gedung BI, sholat Jumatnya di BI. Saya pertanyakan ke mereka, apa kalian hidup di planet BI? Maka beliau bubarkan Jumat di BI supaya pegawai-pegawai BI bisa sholat Jumat di tempat lain dan tahu bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat, inflasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hanya hidup eksklusif, kita tidak melihat lagi perkembangan yang lain. Maka hari ini bahkan di lingkungan kami yang pakai kain sarung itu sudah eksklusif. Dan kami tidak tahu lagi realitas apa yang dialami oleh masyarakat. Maka kalau sekarang kita melihat hampir tidak ada suara dari guru-guru kita, itu mungkin salah satu penyebabnya karena terlalu eksklusif. Guru-guru kita tidak melihat lagi yang celana pendek bertebaran sepanjang jalan di Aceh. Saat kita kritik karena kita hidup dalam realitas yang inklusif, kita digugat kembali. Diprotes oleh guru-guru kita. Wih, pegah tengku cekeungnya lu puntung. Saya dari Kuala Simpang naik mobil ke Banda Aceh, enggak melihat ada lu puntung di jalan. Bagaimana mungkin guru kita akan melihat celana pendek kalau mereka dari pesantrennya naik mobil Alphard langsung diluruskan kursinya dan terbangun di kantor MPU. Anda lemah berjalan. Maka beda dengan ulama-ulama kita dulu naik sepeda motor, Vespa,
Nang Vespa apa janda dengarnya tuk 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 atau HPDB selalu terjaga. Maka mudah-mudahan eksklusivitas itu kita hapus pelan-pelan agar kita selalu diterima oleh semua golongan. Maka saya kagum ketika Arafah hadir untuk semua golongan. Dan saya protes ketika dua Arafah menjadi eksklusif. Arafah ada di atas semua golongan. Mudah wama Ustaz Arafah. Ya, maka akhirnya terpaksa dihapus. Arafah untuk semua golongan. Menjadi inklusif, tidak lagi menjadi eksklusif. Maka kita senang melihat ada yang pakai seragam TNI, ada yang pakai seragam polisi, kemudian ada polisi dan TNI yang tidak berseragam, dan ada yang tidak ada sama sekali yang bukan TNI dan Polri yang pakai seragam TNI dan Polri. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi dari saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Mari kita rebut kembali tempat-tempat wisata untuk orang yang sudah berkeluarga. Jangan sampai disalahgunakan untuk kemaksiatan. Mari kita jaga anak-anak kita. Jaga saja yang perempuan dulu. Insya Allah yang laki-laki akan beradaptasi. Karena yang laki-laki walaupun ada penyimpangan seksual sekarang, yakinlah bila menyimpang seksual laki-laki dengan laki-laki tidak akan lahir bayi di luar nikah. Jadi demikian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.